Kenyataan pahit dialami oleh seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun. Dia bangun dari tidurnya dan mendapati alat kelaminnya hilang. Bayangkan aja, dia tidur sebagai laki-laki dan terbangun sebagai perempuan. Pria ini adalah korban sebuah tindakan yang sangat-sangat gak beradab. Organ kejantanannya dioperasi dan jenis kelaminnya diganti secara paksa. Dan ini bukan kisah dalam film. Kasus ini adalah kasus nyata yang terjadi dan dialami oleh seorang pria yang gak berdaya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Korban ini adalah seorang pemuda, kita sebut saja inisial M, usianya baru 20 tahun. M sehari-hari dikenal sebagai sosok sederhana yang gak pernah menyangka kalau orang terdekatnya akan menghancurkan hidupnya dengan cara yang benar-benar gak dia duga. M ini punya kenalan, kita sebut saja inisial O, usianya sekitar 40 tahun. O ini adalah orang yang cukup dekat dengan M dan dikenal memiliki hubungan yang akrab dengan si M. Singkat cerita, M menganggap O ini adalah sahabat yang paling mengerti tentang dirinya si M. Tapi yang gak dia tahu, O itu ternyata punya perasaan dan niat lain pada M. Suatu hari O bilang kepada M untuk memeriksakan kesehatan di sebuah rumah sakit. O bilang nih, kalau M itu punya masalah kesehatan yang berbahaya bagi dirinya kalau nggak segera ditangani. M yang percaya sama O pun menurut. M menganggap kalau O ini adalah teman yang peduli dan siap membantunya kapanpun dia perlu. Dan M nggak sadar bahwa saat itu dia telah masuk ke dalam jebakannya O. Dan pada kasus ini teman-teman, O mengubah hidupnya M menjadi sebuah kehancuran. Dan O adalah dalang dari kasus ini. Ada fakta lain yang seharusnya disadari oleh M lebih awal. O tuh pernah beberapa kali mencoba untuk melakukan tindakan nggak senonoh pada M. Dan tindakan ini nggak dianggap serius oleh M. Bahkan M pun menganggap hal itu hanya bercanda yang kadang-kadang kelewat batas. Dan teman-teman, saya mau ingatkan kalau tindakan nggak senonoh itu nggak hanya bisa terjadi pada wanita. Pria pun bisa mendapatkan perlakuan yang serupa juga. Tapi sayangnya kebanyakan pria itu merasa malu melapor jika mendapatkan tindakan yang nggak senonoh. Padahal dalam kasus ini tindakan tersebut didapat oleh M dilakukan oleh O yang juga sama-sama pria. Teman-teman, pria yang mendapatkan tindakan gak senonoh juga berhak melapor kepada pihak yang berwenang dan pasti berhak mendapatkan pertolongan. Pokoknya jangan malu saat melapor, karena tindakan ini bukan hal yang bisa disepelekan. Cara melaporkan jika dari tindakan yang gak senonoh adalah yang pertama, pastikan dulu keamanan diri kita sendiri. Segera menjauh dari pelaku jika memungkinkan. Cari tempat aman dan orang bisa dipercaya. Bisa teman, keluarga, atau petugas keamanan. Kalau tindakan tersebut masih berlangsung dan berbahaya, hubungi 112 darurat atau kantor pihak berwenang yang terdekat. Yang kedua, ini pasti nggak gampang, tapi coba kumpulkan bukti. Simpan pesan, foto, video, rekaman suara, atau bahkan chat yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Saya tahu banget ini nggak gampang, tapi coba sebisa mungkin catat kronologi kejadian. Waktu, tempat, siapa saja yang ada, apa yang dilakukan oleh pelaku. Dan kalau ada saksi, catat identitas mereka. Dan jangan hapus bukti digital, entah itu chat, DM, atau email. Yang memang pasti rasa jijik, rasa takut, tapi ingat, ini adalah barang bukti yang bisa mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Kemudian, laporkan ke aparat dan penegak hukum yang berwenang. Datanglah ke kantor pihak yang berwenang, buatlah laporan yang resmi. Ceritakan kronologi dengan jelas, tunjukkan bukti yang kalian miliki. Dan nanti, teman-teman akan mendapat tanda bukti laporan pihak yang berwenang. Dan yang gak kalah penting adalah cari pendampingan dan juga bantuan. Carilah lembaga bantuan hukum atau LSM yang fokus pada perlindungan korban kekerasan. Mintalah pendampingan dari hukum dan juga psikolog. Jika terjadi kampus atau sekolah tempat kerja, laporkan ke lembaga internal. Dan terakhir pesan saya, lindungi privasi dan mental teman-teman semua. Jangan pernah nyalakan diri sendiri. Yang terjadi ini adalah musibah, gak ada orang yang mau mengalami musibah. Cari dukungan emosional dari orang-orang yang bisa dipercaya.
Kalau sampai terjadi trauma, pertimbangkanlah konseling dengan psikolog atau psikiater. Nah, balik kasus tadi nih. Sekarang pertanyaannya ya, kenapa M diam aja ketika mendapatkan perlakuan enggak senonoh dari O? Pada kasus diketahui teman-teman, kalau M itu adalah pemuda desa yang cukup polos. Jadi singkat cerita, akhirnya M diantar O menuju pusat kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya yang katanya ada masalah. Tanpa pengetahuan M, hal yang tragis pun terjadi akibat ide licik dari O. Bukan yang melakukan pengecekan kesehatan, O malah mendaftarkan M sebagai pasien operasi penggantian kelamin. Dan semua itu dilakukan O tanpa persetujuan dari M sebagai korbannya. Kok bisa ya? Sedangkan tindakan operasi di rumah sakit pasti perlu tanda tangan persetujuan dari pasien. Ternyata O melakukan manipulasi dan meyakinkan tim dokter untuk melakukan operasi penggantian kelamin tersebut. Bahkan nih teman-teman diketahui juga kalau O bersekongkol dengan tim dokter untuk melakukan tindakan tersebut. Dan M sama sekali gak mengetahui semua rencana jahat terselubung dilakukan O terhadap dirinya. Dan M yang gak punya pengetahuan apapun akan hal-hal medis hanya menuruti apa yang disarankan oleh O. M kemudian masuk ke dalam ruang operasi di malam hari. Dan setelah itu M pun dibius. Dan tindakan operasi ganti kelamin ilegal pun dilakukan. Udah pasti M sama sekali gak berdaya akibat pembiusan tadi. Pihak rumah sakit yang sudah bersekongkol sama si O melakukan operasi ganti kelamin dalam keadaan diam-diam tanpa pengetahuan apalagi persetujuan dari M. Alat kelamin M dipotong dan diangkat oleh tim dokter. Tubuh M dijadikan objek tindakan ilegal di ruang operasi. Dan pagi harinya nih ketika M terbangun dia udah pasti kaget dengan apa yang terjadi sama dirinya. Berdasarkan pengakuannya M nih, M bilang kok saat itu O sudah duduk di samping tempat tidurnya. M yang masih nggak terima, masih setengah sadar dengan apa yang terjadi sama dirinya, hanya bisa diam saking syoknya. Dia cuma bisa nangis saking frustrasinya. Dan O sama sekali nggak merasa bersalah teman-teman. Dengan tenangnya dia bilang sama si M, sekarang kamu tuh nggak lagi seorang laki-laki, kamu sudah jadi seorang wanita dan kamu nggak punya pilihan lain selain menikah dengan saya. Setega itulah teman-teman kelicikannya O sama si M. Padahal M sudah sangat percaya sama O sebagai sahabatnya. Dan ternyata teman-teman O sudah jatuh cinta sama M dan ingin menikahi M. Dan ini adalah obsesi cinta yang udah pasti salah dan keji banget. Apa yang terjadi sama M adalah sebuah tindak kejahatan. Sekarang pertanyaannya, apakah operasi ganti kelamin bisa dilakukan secara ilegal? Apa ada dasar hukumnya? Dan bagaimana proses operasinya? Penjelasannya adalah yang pertama, ya, operasi kelamin dapat dilakukan secara legal asal memenuhi syarat medis dan hukum yang berlaku di negara tempat operasi tersebut dilakukan. Dasar hukum setiap negara itu beda-beda ya teman-teman, dan semua itu harus sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Proses operasi udah pasti harus dengan prosedur medis yang sah. Hanya boleh dilakukan di rumah sakit yang punya izin khusus dan dokter yang punya kewenangan. Setelah lebih dulu dilakukan proses konseling dan juga evaluasi psikologis sebelum operasi. Yang pertama ada tahap pra-operasi, yaitu persiapan medis dan psikologis yang biasa dilakukan selama 1-2 tahun. Tujuan tahap ini untuk memastikan pasien siap secara biologis, hormonal dan juga mental sebelum dilakukan operasi. Yang pertama, diagnosis gender dysphoria dari psikiater. Terapi hormon testosteron atau estrogen minimal 12 bulan untuk menyesuaikan ciri fisik dengan identitas gender yang diinginkan. Kemudian ada juga evaluasi anatomi dan kesehatan umum, yaitu pengecekan fungsi ginjal, hati, dan juga sistem reproduksi. Udah pasti harus ada surat rekomendasi medis dari minimal 2 psikiater yang berbeda sebagai syarat legal untuk operasi. Karena operasi ini penggantian identitas, penggantian kelamin bukan main-main. Jadi jenis operasi berdasarkan jenis kelamin itu yang pertama, pria menjadi wanita. Prosedur utamanya yaitu pengangkatan jaringan kelamin pria seutuhnya, kemudian dilakukan rekonstruksi menjadi alat kelamin wanita dari alat kelamin pria. Pembentukan alat kelamin wanita dari ujung saraf alat kelamin pria agar tetap sensitif. Kemudian juga dilakukan pembuatan uretra baru atau bagian alat kelamin wanita dari kulit sekitar. Durasi operasi sekitar antara 6-9 jam tergantung tingkat kesulitannya. Masa pemulihannya itu antara 2-6 bulan. Ada banyak banget ilmu medis tentang hal ini. Kalau teman-teman berminat mengetahui hal ini lebih lanjut, nanti akan saya jelaskan secara lebih khusus di video membership saya, yang bisa teman-teman tonton dengan cara bergabung di membership YouTube saya.
Caranya lihat kolom deskripsi, klik link yang ada di situ, dan kemudian silahkan bergabung. Kita balik lagi ke kasus tragisnya si M. Pada kasus ini M ganti kelamin bukan karena keinginan sendiri, tapi karena diperdaya secara sangat licik oleh O yang sudah sangat dia percaya. Setelah ini kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Keluarga M yang mengetahui masalah ini langsung melakukan tindakan hukum. Ayah M melaporkan tragedi yang diterima anaknya kepada penegak hukum di India. Ayahnya M meminta dengan sangat mendesak agar para pelaku yang terlibat segera diadili seadil-adilnya. Dan M hanya bisa menangis ketika menceritakan semua ini pada orang tuanya. Menurut keterangan, O tuh mengancam M dengan kata-kata bahwa misalkan M gak mau menikah dengan O, maka O akan melakukan berbagai macam hal yang mengerikan. Antara lain, yang pertama, O akan menghabisi nyawa ayah dan juga keluarganya M. O akan menguasai seluruh tanah keluarganya M. Dan O akan menyebarkan cerita bohong yang sangat buruk kalau M adalah seorang transseksual yang senang dilecehkan. Berdasarkan keterangan itu, pihak yang berwenang di India pun melakukan penangkapan kepada O. Penangkapan ini memberi sedikit harapan bagi M dan juga keluarganya. Kasus ini akhirnya banyak diketahui masyarakat dan membangkitkan simpati dari banyak banget orang yang mendengar cerita ini. Bahkan nih, sebagian orang marah dan menuntut pihak yang berwenang secepatnya menyelesaikan kasus ini setegas-tegasnya, seadil-adilnya. Pokoknya O harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat yang marah gara-gara kasus ini meminta agar O dan pihak yang terlibat saat operasi harus mendapatkan hukuman secepat mungkin. Pokoknya, semua yang terlibat termasuk pihak rumah sakit harus diminta pertanggungjawaban. Kok bisa kasus semacam ini tuh terjadi? Bahkan nih, ada beberapa orang yang menganggap kalau kasus ini membuka beberapa kasus praktek ilegal yang terjadi. Misalnya, perdagangan bagian tubuh manusia yang berhubungan dengan pasar gelap. Dari pihak M dan keluarganya juga mendesak pemerintah untuk memberikan uang kompensasi sebesar 2 crore rupiah atau juga dirupiahkan itu sebesar 4 miliar rupiah. Tapi tentu aja, uang kompensasi sebesar itu adalah hal yang tidak sebanding dengan tragedi yang dialami oleh M. Karena M ini sudah diubah menjadi seorang wanita tanpa persetujuannya sama sekali. Seorang dokter bedah plastik berinisial RF menjadi tersangka utama pada kasus ini. Ini adalah kasus operasi tanpa persetujuan pasien. Tapi ternyata kasus ini semakin rumit teman-teman. Karena ada seorang tenaga medis yang bilang kalau M datang secara sukarela sebagai pasien yang ingin mengganti kelaminnya. Bahkan dikatakan M itu sudah datang selama beberapa kali untuk berkonsultasi dengan RF. Di situ juga dikatakan bahwa M merasa dirinya itu teridentifikasi sebagai seorang perempuan. Gara-gara itu dia ingin mengubah kelaminnya dari laki-laki menjadi seorang wanita. Pihak rumah sakit bahkan mengatakan bahwa M itu sudah diperiksa oleh orang psikiater dan dinyatakan dia layak untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Ini adalah sebuah bentuk pembelaan dari rumah sakit atas dakwaan yang mereka terima. Tapi teman-teman, katanya ada satu fakta lagi yang cukup mengejutkan diajukan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengaku mereka punya rekaman video atau dokumen menunjukkan M menyatakan persetujuannya melakukan operasi ganti kelamin. Mendengar semua ini udah pasti di keluarga M sangat-sangat marah. Mereka membantah dengan tegas pernyataan dari rumah sakit. Apalagi melihat kondisinya M yang sangat trauma dan dengan konsisten mengaku kok dia dari ditipu oleh O. Banyak yang curiga kalau video atau dokumen-dokumen itu dibuat dalam kondisi M berada di bawah tekanan. Bahkan ada yang menduga kok semua itu adalah rekayasa dari O dan juga oknum-oknum tertentu. Penyelidikan independen akhirnya dilakukan untuk menuntaskan kasus ini. Dan sampai saat ini aparat berwenang masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menyelesaikan kasus ini. Pada kasus ini kita semua belajar ya teman-teman. Kalau memang ada pelanggaran hak asasi pada M, maka harus ada keadilan sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. Tapi pelajaran pentingnya adalah kita sebagai manusia adalah orang yang paling berhak menentukan hal yang akan kita lakukan pada tubuh sendiri. Semua yang kita lakukan pada tubuh terkait operasi dan hal medis lainnya harus berdasarkan keputusan kita secara sadar dan secara legal. Benar atau enggaknya operasi ganti kelamin adalah pilihan kita. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah kita harus selalu sehat baik pikiran maupun fisik agar nggak melakukan hal-hal yang salah, apalagi sampai merusak masa depan orang lain. Sekali lagi, memaksakan kehendak nggak baik pada orang lain adalah satu hal yang sangat-sangat salah. Saya harap teman-teman kita saling menghargai satu sama lain.